Demikian sebagai mukadimah. Selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, waliyatafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa kebaikan bagi kita semuanya dan Allah memberikan kepada kita semuanya kebaikan yang banyak. Insya Allah yang kita bahas, saya akan membahas buku Bersabar Ketika Disakiti. Ini adalah buku dari terjemahan, mayoritasnya adalah terjemahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan judul Qaidah fis Sabri. Qaidah fis Sabri, yaitu kaidah tentang sabar. Lalu di dalam penjelasan-penjelasan yang ada 20 poin penting. Kemudian beberapa penjelasannya kami ambil dari beberapa penjelasan ulama, di antaranya dari Syekh Abdul Razak dan juga catatan yang lainnya yang merupakan penjelasan dari kitab ini tadi. Baik, kita bisa lihat langsung di halaman kata pengantar atau muqaddimah. Ingat, bukunya kecil saja Bapak Ibu sekalian. Di antara kiat baca buku itu, yang pertama bisa baca di cover belakang. Itu biasa intisari buku. Yang kedua, baca di muqaddimah. Muqaddimah itu sudah dapat gambaran isi buku. Kalau mau lebih tahu lagi, bisa baca dari daftar isi. Nah, dalam muqaddimah ini kami awali dengan segala puji kepada Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Salawat dan salam kepada Allah, salawat dan salam kepadanya, keluarga dan seluruh sahabatnya. Nyanyi yang kedua ini huruf kecil ini. Oke. Terus di sini saya sebutkan doa. Ini adalah doa yang kandungannya luas. Di antara isinya tadi saya pakai untuk muqaddimah. Di awalnya ini minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas, sifat lemah, sifat pelit, masa tua yang jelek, siksa kubur. Saya coba bacakan doa ini. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kelemahan, wal kasali dari kemalasan, wal bukhli dari sifat kikir pelit, wal harami dari kepikunan, bahasa yang lainnya masa tua yang jelek, wa min adzabil qabri dari siksa kubur. Allahumma ati nufusana, ya Allah datangkanlah pada jiwa kami ini ketakwaannya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, bersihkanlah jiwa kami ini. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Robnya. Terus ada lagi bagian doanya di sini. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sudah dihafalkan doa ini, Bapak Ibu? Sudah? Alhamdulillah belum. Doa ini bagus sekali nih, bisa diulang-ulang, nantinya hafalkan dari awal itu. Walaupun ada yang hafalkan yang bagian akhirnya saja. Jadi kalau hafalkan dari awal bagus. Tadi disebutkan Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali. Bedanya ajz dan kasal itu apa? Ajz itu tidak bisa melakukan sesuatu. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa gerak, dia dalam keadaan sakit, dia tidak bisa pergi ngaji, dia tidak bisa pergi ke masjid. Ajz namanya. Sedangkan kasal itu malas, bisa gerak, bisa ke masjid, bisa ngaji, namun dia nggak mau melakukan hal itu. Mana yang lebih parah berarti? Ajz atau kasal? Kasal. Kita minta perlindungan kepada Allah dari dua hal tadi. Wal bukhli itu kekikiran terkait dengan harta. Dia tidak mau keluarkan yang seharusnya dia keluarkan. Wal harami ini tentang ketuaan, sifat pikun. Ada juga di dalam riwayat yang lain disebut wal jubni. Jubni itu kaitannya dengan tidak mau gerak juga. Dalam bahasa yang lain disebutkan dengan sifat pengecut. Terus diminta pada Allah supaya kita diberikan kesucian jiwa. Lalu yang bagian terakhir minta pada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus hati yang tidak khusyuk. Terus nafsu yang tidak pernah puas. Dan doa yang tidak dikabulkan. Terus doa berikutnya lagi, Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk memiliki akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk untuk bagusnya akhlak kami selain Engkau ya Allah. Wasrif anna, jauhkanlah kami dari akhlak yang jelek. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta, tidak ada yang dapat memalingkan dari akhlak yang jelek ini selain Engkau ya Allah. Nah, baru setelah diawali dengan doa ini kita masuk ke dalam muqaddimah. Amma ba'du. Nah, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullah fi kitabihi, berkata penulis di dalam kitabnya Bersabar Ketika Disakiti, di dalam muqaddimahnya, manusia adalah makhluk sosial
Manusia mesti berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga butuh bantuan orang lain. Namun manusia itu bermacam-macam cara berpikir, pembiasaan, budaya, dan sangat variatif perbedaannya. Oke. Kita butuh interaksi dengan orang lain. Kita makhluk sosial. Tetapi karakter tiap orang tidaklah sama. Yang menikah yang sudah kenal lama saja tetap tidak sama. Si A dan si B itu nikah. Ketika nikah, karakternya jadi apa? Yang sudah nikah siapa ini? Ini kan saya nggak ngajarin yang jomblo-jomblo kan ini. Ini ketahuan semua sudah nikah kok ini. Hah? Ini A dan B ketika nikah jadi apa? Si laki-laki karakter A, si perempuan karakter B ketika sudah nikah jadi apa? AB? Enggak. Si A tetap karakternya yo A. Yang tadi si perempuan karakternya B ya tetap B. Siapa suruh jadi AB? Gak ada itu. Tapi harus dia pahami, oh ini suami saya kayak gini. Oh istri saya kayak gini. Tetap karakternya ada tuh, gak hilang. Gak suruh berubah juga jadi jadi AB atau jadi Z, enggak. Maka walaupun sudah interaksi lama, tahu tuh ini ada perbedaan. Cara pikirnya beda, pembiasaannya beda. Pembiasaan naruh handuk aja beda loh caranya itu laki-laki sama perempuan. Betul nggak? Laki-laki lebih berantakan kan? Betul lagi itu. Budayanya beda. Ada yang banyak-banyak sering minta maaf, ada yang egonya tinggi, budaya lagi. Sangat variatif perbedaannya, tapi butuh interaksi. Butuh untuk bergaul. Itu konsekuensi dari hidup dengan orang lain. Hidup dengan pasangan, hidup dengan keluarga besar, hidup dengan tetangga. Maka dalam hadis Nabi SAW ibaratkan juga berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Nabi SAW bersabda. Nah, coba dibaca. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adinidz dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faqhu wal arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafu minha ikhtalaf, fama ta'arafu minha talaf, wa ma tanakaru minha ikhtalaf." Manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis Muslim nomor 2638. Oke. Ini lagi kita bahas makhluk sosial. Manusia itu, kata Nabi SAW, itu ma'adin, ibarat barang tambang. Ibaratnya itu kama adinidz dzahabi wal fiddah. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak, ada yang merasa dirinya itu tinggi, ada yang merasa dirinya itu biasa. Emas dan perak kan beda. Orang memiliki emas, dia dinyatakan punya harta berlebih. Orang yang memiliki perak dengan jumlah besar sekali baru dikatakan berlebih. Coba lihat aja perbandingan antara nisab emas dengan nisab perak. Nisab emas 20 dinar, nisab perak 200 dirham. Atau disetarakan, nisab emas itu 85 gram emas murni, nisab perak itu 595 gram perak murni. Jauh tuh.
Kalau distandarkan ke rupiah 85 gram itu sekitar 85 juta, kalau perak ya sekitar 7,5 juta saja. Ada yang tinggi sekali, ada yang biasa-biasa saja. Terus Nabi SAW katakan, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, kalau mereka masuk Islam baru mereka disebut baik. Tapi kalau tetap pertahankan jahiliyahnya tidak masuk Islam, tetap dinyatakan jelek. Ditekankan, idza faquhu, asalkan mau belajar atau paham agama. Di sini katakan apabila ia berilmu. Berarti tadi emas, perak ini baru bernilai kalau apa? Berilmu. Kalau tidak berilmu yang mulia sekalipun jadi biasa-biasa saja di sisi Allah. Idza faquhu. Asalkan apa? Berilmu. Wal arwahu junudum mujannada. Ini baru disebutkan bagaimana orang itu bergaul dengan yang lainnya. Yang namanya ruh itu ibarat pasukan yang dikumpulkan. Fama ta'arafa minha, yang sama-sama cocok, i'talafa, pasti nantinya bersatu. Yang senang sepeda bersatu dengan yang senang sepeda. Yang senang main motor bersatunya dengan yang senang main motor. Yang senang kulineran, kuliner terus. Kumpulnya dengan siapa? Sama juga, dia cari teman yang suka kulineran mana-mana. Ia akan bersatu. Ta'alafa, cocok nih. Wa matanakara minha, dan yang berselisih ikhtalafa, akan berpisah, tidak serasi, tidak mungkin kumpul sama-sama. Maka orang akan kumpul dengan orang-orang yang setipe dengannya. Dia akan berkumpul dengan orang yang setipe dengannya. Yang tidak setipe dengannya biasanya agak menghindar sedikit. Maka kalau ini dibawa ke masalah agama, sama juga. Orang yang perhatikan sholat, nanti dia akan cenderung cocok dengan orang yang perhatikan sholat. Jika ada yang sudah perhatikan sholat 5 waktu, dia kumpul dengan teman yang jarang perhatikan sholat. Teman yang jarang perhatikan sholat ini dia butuh penyesuaian lagi. Kalau saya kumpul sama dia ini diajak sholat terus. Sedikit-sedikit suruh berhenti. Sedikit dengar azan, ayo kita sholat dulu. Padahal saya mau jalan-jalan dulu. Makanya Nabi katakan, wa matanakara minha ikhtalafa. Yang beda, ya pasti tidak akan bersatu. Tidak mungkin jalan bareng. Dia butuh penyesuaian lagi. Nah, ketika yang tadi punya karakter yang sama, cocok nih. Karena tidak banyak konflik. Ada hobi yang sama, ada pembiasaan yang sama. Walaupun nanti ketika hidup, ketika jalan bareng, tetap nanti ada konflik di situ. Coba kita baca lagi kalimat berikutnya. Ketika berhubungan pasti ada gesekan-gesekan dan ada rasa tidak nyaman. Padahal ada yang tidak sengaja menyakiti perasaan. Oke, kadang tidak sengaja pun ada yang baperan sekali. Ketika ada gesekan, ada yang ngerasa saya buat salah, temannya juga merasa oh ya yang ini salah. Tapi ada yang memang nggak sengaja. Menurut kita biasa-biasa saja. Tapi orang ini biasanya baperan, dibawa terus. Dan kita tidak tahu kalau kita telah menyakiti orang tadi. Terus ada kalimat berikutnya lagi, kiat penting. Kiat penting dalam berinteraksi dengan manusia adalah bersabar dengan gangguan manusia
tidak memasukkan semua gangguan ke dalam hati, karena tidak ada yang bergaul lepas dari ketidaknyamanan. Oke. Kunci bergaul cuma 5 huruf. S-A-B-A-R. Apa? Sabar. Maka dalam kehidupan rumah tangga juga kuncinya mudah sekali. Kunci bisa bertahannya rumah tangga itu apa? S-A-B-A-R. Apa, Bu? Nah. Paham Bapak-bapak? Sabar kan? Sabar, Masya Allah. Jika dia sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, itu sabarnya luar biasa tuh. Itu kunci bergaul itu. Kok dengan teman ini dari dia SMP, SMA bertahan terus, pasti sabarnya itu luar biasa. Itu kuncinya tuh. Tidak semuanya dimasukkan dalam hati, ya. Tidak semuanya itu dianggap masalah besar. Kalau bisa maafkan ya maafkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'mini alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini jadi dalil keutamaan bergaul dengan orang lain dan bersabar saat bergaul. Tetapi orang itu punya pilihan, Bapak Ibu sekalian. Orang itu punya pilihan. Ada yang memilih untuk mengasingkan diri. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau sebelum menerima wahyu pertama, Nabi SAW mengasingkan diri. Beliau pergi kemana mengasingkan diri? Ke Gua Hira, ke Jabal Nur, di kota Mekah. Beliau memilih mengasingkan diri. Tapi setelah itu beliau diperintahkan juga untuk berdakwah. Bahkan awalnya itu diam-diam, disuruh dakwah terang-terangan. Maka orang itu ada 2 keadaan, jamaah sekalian. Keadaan yang pertama, kalau memang lingkungannya sudah sangat rusak, dia tidak bisa beri perubahan. Dia nggak bisa mewarnai, maka pilihannya adalah mengasingkan diri. Pindah dulu. Yang kedua, kalau dia masih bisa bertahan, bahkan masih bisa mewarnai, maka inilah keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia bersabar dan tetap bergaul dengan orang lain. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah itu berkata, "Wa minal ma'lumi anal insana fi hadhil hayati la yaslam min adzal khalqi li anna an-nasa ajnasun wa mutafawwituna fi akhlaqihim wa ma'adinihim wa tabaihim wa ta'mulatihim wal muslimu yanbaghi ay yakuna mutahalliyan bis sabri." Nah, dari pembahasan tadi Syekh Abdul Razak katakan berikut ini. Coba baca artinya. Manusia di dunia ini tidak ada yang selamat dari gangguan orang lain, karena manusia bermacam-macam akhlak, asal, tabiat, dan cara interaksi dengan setiap orang itu berbeda-beda. Seorang muslim sudah seharusnya menghiasi diri dengan sikap sabar dalam menghadapi manusia yang bermacam-macam tadi. Berarti kuncinya apa di sini? Sabar lagi. Karena ada yang punya akhlak yang berbeda, asalnya beda, tabiatnya beda, cara berinteraksi dengan dia juga beda. Kayak tadi itu pasangan suami istri, awalnya itu akhlaknya itu beda, asalnya bisa jadi beda, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua sana, beda itu. Barat dan timur. Beda banget. Tabiatnya lagi beda. Mungkin ada yang pembiasaannya ketika interaksi itu suaranya nggak bisa tinggi-tinggi gitu.
halus terus. Berhadapan dengan orang timur. Apa karakter orang timur? Nadanya tinggi, keras. Berhadapan dengan orang Solo, berhadapan dengan orang Jogja, beda. Halus sekali. Maka susahnya itu kalau orang timur itu dapat orang Jawa, Bu. Penyesuaiannya luar biasa sulit tuh. Apa-apa dibilang kita lagi marah, padahal itu biasa-biasa saja. Ya, itu nada biasa. Tadi bilang, jangan marah-marah mas. Saya nggak lagi marah, ini lagi biasa nih. Marahnya nanti nadanya lebih tinggi lagi. Itu tabiat tuh. Cara interaksinya lagi beda. Ada yang lebih sepuh, ada yang lebih tua, ada yang lebih senior. Tentu cara interaksi kita dengan dia berbeda, dengan yang muda, dengan yang junior di bawah kita beda. Maka tetap di sini poin kuncinya kata Syekh Abdul Razak, sikap sabar itu yang paling penting. Karena kita pasti ada gangguan dari orang lain. Kalau nggak sabar nggak mungkin tuh. Ya kita itu bergaul dengan orang lain itu bisa langgeng, itu nggak mungkin. Terus baca lagi yang berikutnya. Kita sebenarnya hanya berpindah tempat saja dari kantor ke rumah hingga kumpul keluarga. Semuanya pasti ada gangguan atau menemukan pengganggu. Oke, Pak, ketika jenengan di kantor ada gangguan atau tidak? Ada yang buat masalah? Ada. Pulang ke rumah, ada yang buat masalah nggak Pak di rumah Pak? Sebentar ibu, bukan ibu. Ada yang buat masalah lagi itu. Jadi cuma pindah aja tuh. Tadi masalah dengan teman kantor, pindah ke rumah, masalah dengan siapa? Dengan teman tidur. Pindah aja. Dia kumpul-kumpul keluarga lagi, punya masalah lagi. Aduh, ketemu mereka nanti ditanya lagi gitu. Tanya tentang masalah ini. Kalau belum nikah, kapan nikah? Ditanya lagi itu. Kalau sudah nikah, kapan punya momongan? Kalau sudah punya momongan, anaknya perempuan semua, kapan punya anak laki? Tuh. Kalau sudah punya anak besar-besar, kapan nikah? Tuh. Tanya terus. Ada aja pertanyaan. Jadi cuma berpindah aja tuh. Tadi dari kantor, pindah ke rumah lagi ada masalah, pindah lagi ke keluarga juga ada pertanyaan seperti itu. Semuanya pasti ada gangguan. Maka kalau paling aman nih, kalau nggak mau ada gangguan, nggak usah bergaul dengan orang. Iya kan? Di kantor ya diam saja. Terus kalau di rumah juga diam, nggak usah bicara dengan istri berarti. Ketika kumpul dengan keluarga, diam aja sudah. Itu pun nanti orang bilang masalah, orang ini kok diam terus ya ini ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, lanjut lagi di bawahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum diperintahkan bersabar ketika bergaul dengan orang yang baik sebagaimana disebutkan dalam ayat Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Terus ketika bergaul? Ketika bergaul dengan orang baik saja disuruh bersabar, apalagi bergaul dengan orang yang rusak. Tadi lihat, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang dia itu beribadah.
Dia menyeru Allah, dia berdoa kepada Allah, dia berzikir kepada Allah di pagi dan petang. Kenapa disuruh sabar? Butuh penyesuaian. Di antaranya butuh penyesuaian dengan orang baik. Orang baik itu banyak cerewetnya. Sudah waktu sholat tiba, ya kita sholat. Ini padahal ini pengen makan dulu, pengen jalan-jalan dulu, penyesuaian lagi. Kalau ada yang belum punya kebiasaan sholat, mau gerak juga sulit, dia butuh sesuaikan lagi. Jika teman ada masalah, buat masalah, diingatkan lagi, diingatkan terus. Maka karena berhadapan dengan orang baik, disuruh sabar tuh, karena nanti ada amar ma'ruf, diajak pada kebaikan, ada nahi mungkar. Kalau salah ya wajar diingatkan, karena wajar diingatkan di sini rasa cinta. Kalau mungkin cuma ingatkan saja. Terus perintah untuk bersabar ketika berinteraksi dengan orang lain terdapat pula dalam ayat berikut ini. Baca ayatnya dan artinya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Quran surat Al-Faruq ayat 20. Nah, satu dan yang lainnya ada cobaan. Dia dapat cobaan dari keluarga, dari istri, dari suami, dari anak. Sebagaimana juga ditegaskan dalam pembahasan berikut ini. Ketika bergaul dengan istri dan anak pun demikian, karena dampak jelek saat bergaul. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Baca At-Taghabun ayat 14. Hai orang-orang mukmin, langsung artinya. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tadi disuruh hati-hati, maafkanlah, tidak memarahi. Artinya kadang itu keluarga itu jadi musuh. Tadi disebutkan siapa? Inna min azwajikum, istri. Bisa juga pada siapa? Anak. Dikatakan oleh Imam Mujahid, bisa jadi seorang laki-laki, seorang suami itu diajak oleh istrinya atau istrinya itu mengarahkan untuk melakukan maksiat, untuk memutus silaturahim, kata Imam Mujahid. Dan lantaran disuruh sama istrinya, saking cintanya, bahasa kita, bahasa bebasnya nih, saking bucinnya. Apa bucin, Bu? Kalau saya bahasa kasarnya nih, mohon maaf nih ya, bucin itu ya tai kucing nanti bisa rasa coklat. Bahasa kasarnya tuh. Mau disuruh apapun, manut tuh sama istri. Hati-hati itu. Maka istri bisa jadi musuh kalian, anak bisa jadi musuh kalian dikarenakan apa? Jauh dari Allah. Apalagi kalau sudah bucin tuh tadi itu. Gila itu kalau orang sudah bucin itu. Apapun dari istri itu diikuti. Gitu. Apapun dari suami diikuti. Mau diajak pada kebaikan ikuti, diajak jelek juga pokoknya jadi dia terdepan untuk membela pasangannya. Gak bisa kayak gitu dalam agama kita. Gak bisa seorang suami itu biarkan istrinya buat maksiat, itu gak bisa. Laki-laki kayak begini disebut laki-laki dayus. Biarkan pasangannya buat maksiat. Dayus kayak gitu. Terus gak ada pengingkaran. Dan aneh jika seorang pemimpin dalam rumah membiarkan terus menganggap sesuatu itu sebagai beda fikih saja. Laki-laki itu pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Masa seorang suami lihat istrinya lakukan kemungkaran, sudahlah mungkin dia ikut pendapat ustadz itu. Sudah saya maafkan saja. Ini masalah kemungkaran, nggak bisa kita bilang dia ikut pendapat ustadz itu, enggak. Laki-laki harus punya pendirian. Saya ingatkan istri saya, ikut pendapat saya dalam masalah ini. Kecuali kalau beda fikihnya, masalah tawarruk, iftirosh, wajar kalau kayak gini. Ini bukan suatu kemungkaran, boleh saja beda. Ketika berdiri iktidal itu tangan sedekap atau tidak, wajar beda. Itu masih bisa ditolerir nih. Tapi kalau dalam masalah misalnya dengar musik misalnya, nggak bisa. Itu suami bilang, sudah istri saya ikut pendapat yang lain. Gimana dalam rumah? Masa yang satu istrinya joget-joget terus suami, oh sudah istri saya itu beda dengan saya dalam hal ini. Masa nggak ada pengingkaran kemungkaran? Aneh kayak gitu kalau pendapat. Hati-hati, nanti istri itu jadi adualakum, musuh kalian. Ini yang Allah ingatkan dalam ayat ini nih. Sampai-sampai kata Imam Mujahid tadi, lantaran itu pasangan tadi bisa membuat pasangannya memutus silaturahim, artinya dengan orang tuanya jadi jauh, bisa buat maksiat, dia nurut saking patuhnya dia pada pasangannya. Dan diingatkan dalam ayat ini. Lalu kalimat berikutnya lagi, untuk awet bergaul dengan orang lain modal paling penting sabar. Nah, bagaimana kiat menjadi orang yang punya stok sabar tanpa batas ketika bergaul? Nah, inilah mukaddimahnya di sini. Tulisan dalam buku ringan ini akan menjawabnya. Yaitu tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Qaidah fi Sabri, juga penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam risalah Al-Umur Al-Mu'ina ala Sabri, dan juga ini faedah dari guru kami Ustaz Dr. Aris Munandar ketika mengkaji beberapa kaidah dari kitab Syekh Abdul Razak di Pondok Pesantren Penulis. Nah, setelah tulisan ini saya kasih tambahan-tambahan itu banyak dari kitab Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, yaitu Al-Umur Al-Mu'ina ala Sabri ala Adal Khalqi. Nah, jika kita sudah lihat ini, sekarang kita lihat langsung masuk di pembahasan isi. Itu tadi baru muqaddimah, dan ini masih muqaddimah lagi. Muqaddimahnya panjang ini. Saya khawatir ini nggak selesai juga nih hari ini nih. Kita bahas selanjutnya, semua keadaan orang beriman itu baik. Ini sesi pertama sampai jam 10 lewat 15. Baik. Baik, coba dibaca. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam muqaddimah Qawaidu fis Sabr, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba-hambanya yang beriman setiap keadaannya itu baik. Ia senantiasa mendapatkan nikmat dari Rabb-Nya, bisa jadi mendapatkan hal yang ia cintai atau yang ia benci. Allah menjadikan takdir makhluk sebagai ladang mencari pahala dan mengantarkan kepada Allah. Nah, itu poin penting dicatat tuh. Allah jadikan takdir. Kalau kita renungkan dengan baik, situ ada sisi pahala. Bisa dekatkan kita pada Allah. Terus. Sebagaimana ada hadis dari imam orang beriman dan yang ditakuti dan yang diikuti oleh umatnya, di mana pada hari kiamat setiap umat akan dikumpulkan bersama imamnya. Semoga salawat dan salam kepadanya. Beliau bersabda. Nah, coba lihat hadis ini baik-baik. Ini untuk terangkan tadi judulnya, semua keadaan orang beriman itu baik. Ketika dia senang itu baik, ketika dia susah itu juga baik, ketika ada gangguan itu juga baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu ajabun, la yaqdillahu li mu'minin qada'an illa kana khairan lahu, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Baca artinya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu menakjubkan. Tidaklah Allah menetapkan suatu takdir bagi seorang mukmin melainkan itu baik untuknya. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya.
jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Oke, jika dia dapat nikmat, dia apa? Bersyukur, itu baik baginya. Jika dia itu dapatkan kesusahan, gangguan, musibah, ia bersabar, itu juga baik baginya. Terus hadis ini berlaku umum. Dibaca. Hadis ini berlaku umum, semua takdir yang Allah tetapkan itu baik untuk makhluk jika ia mau bersabar terhadap hal yang tidak disukai dan mau bersyukur terhadap hal yang ia sukai. Bahkan syukur dan sabar termasuk dalam istilah iman. Sebagian salaf berkata, al-imanu nisfani, nisfun sabara wa nisfun syakara. Iman itu ada dua bagian, sebagian adalah bersabar, sebagian adalah bersyukur. Nah, iman dua bagian. Ketika senang, bahagia, kita bersyukur. Ketika susah, ketika penuh derita, kita bersabar. Antara dua keadaan ini saja. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Baca artinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Oke. Berarti situ likulli sabar. Bagi orang yang bersabar. Dan juga bagi orang yang syakur. Bagi orang yang bersyukur. Maka jika seorang hamba mengambil pelajaran, seluruh agama ini kembali pada dua hal saja. Entah dia itu bersabar ketika dapati hal yang tidak disukai, dan yang kedua dia bersyukur ketika mendapati hal yang dia senangi. Sekarang kita lanjut 4 macam sabar. Tolong perhatikan pembagian ini baik-baik. Pembagian ulama belakangan tidak sedalam pembagian ini. Jadi ulama belakangan kalau bagi sabar itu 3 macam saja. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi sabar itu menjadi 4. Kita perhatikan poin ini satu persatu. Dibaca. Dalam kaidah fi as-sabr, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa sabar itu ada 4 macam. Pertama, sabar saat melakukan ketaatan sampai melakukannya. Seorang hamba bisa melakukan yang diperintah setelah bersabar. Musabarah, kokoh dalam sabar, dan mujahadah, berjuang menghadapi musuh dengan lahir dan batin. Makin bersabar dalam hal ketaatan, hal yang diperintahkan wajib, dan hal yang sunnah mudah dikerjakan. Oke. Pertama, itu sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang keempat, sabar juga dalam menghadapi musibah. 3 dan 4 nanti ada bedanya. 3 dan 4 yang sama-sama musibah. Sebagian ulama itu, terutama ulama belakangan, membagi sabar 3. Sabar dalam menghadapi ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, Ibnu Taimiyah bagi yang nomor 3 tadi jadi 2. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu dari pembahasan ini. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Tapi lihat kalimatnya, sampai tuntas. Sampai melakukannya, berarti sampai tuntas. Berarti kalau kita itu sholat itu sabarnya bukan dibutuhkan di awal saja. Dibutuhkan di awal, dibutuhkan di tengah-tengah, dibutuhkan sampai salam. Karena kita sholat kan kita mulai dengan apa? Sholat. Sholat kita mulai dengan apa? Al-Fatihah atau takbir? Takbir. Kita mulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Maka saat mulai butuh sabar, di tengah-tengah juga butuh sabar, akhir yaitu kita tetap sholat dengan apa? Salam. Sejak awal sampai akhir harus sabar terus sampai sholat itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan sampai tuntas. Ibnu Taimiyah katakan terakhir, makin sabar dalam melakukan hal ketaatan ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, tadi amalan sholat tadi makin mudah dikerjakan.
Kalau itu amalan ibadah secara umum, makin mudah dilaksanakan. Jadi melakukan ketaatan sampai tuntas. Contoh di dalam sholat. Ini cuma bagian sholat saja nih. Khusyuk. Khusyuk itu bagian dari wajib sholat atau sunnah sholat? Wajib. Berarti kalau tidak khusyuk, sholatnya batal. Hah, Pak? Khusyuk itu bagian wajib atau sunnah? Apa? Masuk rukun? Tidak. Dia bagian dari sunnah. Tetapi karena tadi disebut sunnah pun kita disuruh lakukan, artinya disuruh bersabar, berarti khusyuk ini ada di awal, di tengah, sampai akhir. Kadang kita mau khusyuk saja berat sekali. Awal khusyuk, tengah-tengah kepikiran rumah. Baru mulai saja, kalau mungkin sholat di sini ini, di Masjid Nur Salman kita sholat di sini, mau mulai saja kepikiran, ini kunci motor saya di mana ya tadi ya? Mulai tengah-tengah lagi kepikirannya sudah melayang-layang kemana-mana lagi itu. Sampai akhir dia harus jaga terus. Makanya ada hal-hal yang itu akan membantu dalam kekhusyuan. Syekh Abdul Al-Fauzan di dalam kitab beliau Minhaj Al-Alam itu menyatakan bahwasanya khusyuk itu bisa dilakukan dengan dua hal pokok yang diperhatikan. Yang pertama, melakukan hal-hal internal yang mendukung khusyuk. Yang kedua, menghilangkan hal-hal eksternal yang mengganggu. Jadi dia bangkitkan dari dalam kekhusyuannya, yang luar-luar yang ganggu dia hilangkan. Kalau dari dalam bagaimana? Di antara bentuk kekhusyuan dari dalam, dari internal yang dia bangun adalah dia mulai merenungkan bacaannya, dia pahami setiap bacaan sholat, ayat-ayat yang dia baca. Saat mulai takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbaru min kulli kabir, Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu yang besar. Terus setelah itu dia baca doa iftitah. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang lebih ringkas, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan ada bacaan yang lainnya. Dia renungkan itu, terus mulai baca surah Al-Fatihah. Dia renungkan lagi mulai dari bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat demi ayat direnungkan. Itu namanya membangkitkan khusyuk dari internal, berusaha memahami apa yang dibaca. Kalau yang lebih bagus lagi tingkatannya sampai tadabbur, merenungkan setiap ayat yang dibaca. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat dulu, ketika mereka itu baca, bahkan Nabi SAW, ya ketika mereka baca ayat-ayat bisa sampai nangis, ada yang sampai sakit, karena sampai merasuk dalam hati ayat yang dia baca tadi. Kemudian gangguan-gangguan eksternal dihilangkan. Contoh apa? Apa gangguan eksternal yang dapat mengganggu kekhusyuan? Apa Pak? Lingkungan sholatnya bisa. Apa lagi? Handphone matiin. Apa lagi? Ketika makanan sudah tersaji, perut dalam keadaan lapar sekali, apa yang dilakukan? Milih makan dulu apa sholat? Kenapa?
Nah, gangguan eksternal, makanan tadi nih, ditambah perut lapar. Gangguan itu. Coba kalau dia memilih sholat dulu daripada tuntaskan makan tadi, apa yang terjadi, Pak? Masya Allah, Mas mulai takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, tadi itu mie-nya enak sekali ya. Itu kalau istri saya lihat tuh bisa habis tuh. Kalau anak-anak saya lihat di meja itu habis tadi, padahal saya mau makan dulu. Dia beli pergi ke masjid dulu tuh. Gangguan eksternal. Contoh lagi, dalam keadaan harus ke belakang, dia harus ke toilet. Ini sudah darurat nih, buang hajat. Walaupun sudah iqomah. Milih apa, Pak? Hah? Buang hajat atau sholat tepat waktu? Milih mana? Hah? Sholat tepat waktu? Insya Allah kalau sholat tepat waktu pikirannya itu pikir belakang terus, Pak. Allahu Akbar, mudah-mudahan gak keluar nih Allah. Sampai mau tahiyat akhir itu, pas sudah mulai salam, Assalamualaikum warahmatullah, keluar. Selamat itu, Pak. Tapi kalau pas lagi mau belum mim ini, belum huruf mim ini ya. Ini resikonya ini kalau pas di A tadi itu belum sampai alaikum, belum sampai huruf mim, batal lah sholat sia-sia dari awal sampai akhir itu. Gak konsen. Itu eksternal lagi. Maka dia milih apa? Walaupun sudah iqomah nih, walaupun nanti dia perkirakan saya balik juga itu imam pasti sudah bubar. Balik lagi ke sini. Ya Allah, sudah selesai. Ya sudah selesai. Saya nggak dapat berjamaah. Ya memang nggak dapat berjamaah. Tapi tadi sudah niat, sudah masuk. Namun ada apa tadi? Uzur. Sudah, tuntaskan aja. Kepikiran tuh. Pikiran luar biasa, terganggu sekali itu. Maka para ulama samakan juga dengan hal-hal yang mengganggu seperti ini yang lainnya juga. Misalnya kalau ada yang punya kerjaan, terus dia ada meeting, dan ini tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau dia tunda, masih ada teman-teman juga nanti bareng-bareng, nanti sholat berjamaah gitu. Ya sudah, dia tuntaskan dulu. Ini paling cuma 15 menit selesai. Dia tuntaskan, habis itu dia berjamaah dengan teman-teman tadi. Masih bisa tuh dianggap uzur. Maka khusyuk tadi ada sebab-sebab untuk jaga dari awal sampai akhir tadi. Maka orang disebut sabar dalam melakukan ketaatan dari awal sampai akhir itu tuntas. Jadi bukan awal saja, bukan tengah-tengah saja. Dia berusaha bertahan terus khusyuk sampai akhir. Ini sabar bentuk pertama. Sama seperti kita lakukan puasa juga demikian. Awal sampai akhir. Mulai dari terbit fajar subuh sampai maghrib. Sabar terus itu. Coba kalau dia tidak sabar terus ada godaan. Pasti nggak selesai itu puasanya. Maka dia butuh tuntaskan dari awal sampai akhir, dia butuh sabar. Maka tadi kata Ibnu Taimiyah, makin kuat sabarnya, makin tuntas tadi ibadahnya. Maka terapkan hal ini juga kalau kita ngaji, kita menuntut ilmu, itu lagi melakukan ketaatan. Dituntut sabar atau tidak? Sabar dalam hal apa? Apa, Bu? Yang paling sering itu ya, mohon maaf sekali ini ya, mudah-mudahan kesinggung nih siang ini nih, Bu. Ngantuk. Betul atau tidak? Belum lagi nanti kita keluar jam 10 nih atau jam 12 tuh, Masya Allah. Ustadznya aja bisa ngantuk ini di sini. Suruh bertahan tuh berat sekali. Dia perlu tahan ngantuk. Kadang juga butuh penyesuaian lagi dengan ustadznya. Saya nggak cocok, ustadznya ngomong sedikit itu saya ngantuk tiap 5 menit. Bu, Pak, ada yang ustadz tuh bicaranya datar saja. Nggak ada nada tinggi, nggak turun, datar terus. Dari awal tuh ngomongnya gitu terus. Insya Allah ngantuk. Kalau belum biasa. Saya punya model guru itu ada kayak gitu.
Namun karena kita sudah biasa dengan dia, biasa. Tapi kalau ada yang baru ngaji, saya bilang, kamu ngaji dengan guru saya ini pasti sebentar lagi kamu ngantuk tuh. Terus kenapa kita bisa bertahan? Itu masalah ilmunya itu daging semua. Jadi terpaksa tuh dia tahan-tahan. Pokoknya harus bertahan sampai selesai ini. Sama juga dalam menuntaskan suatu pembelajaran, butuh sabar juga. Kalau pelajari kayak gini mah, ini nggak terlalu berat-berat di sini. Ini belajar cuma dari jam 8:30 tadi nanti sampai jam 2:30 sore. Gak terlalu berat, 1 hari saja. Coba nanti ada beberapa cabang ilmu dalam agama ini yang berat sekali untuk dipelajari. Kalau menurut saya yang paling berat ini ya, mempelajari bahasa Arab terutama nahwu shorof. Ini kok sepakat semua ini ya? Ini ada yang jadi murid saya nggak ini? Ada Bu? Nggak ada? Ada, Masya Allah. Saya punya murid awal itu, kalau buka kelas angkatan pertama 3.000. 3.000. Tapi saya sudah yakin nanti, tunggu aja nanti ini sebentar lagi. Insya Allah sisa 50. Bagi saya biasa-biasa aja. Karena dari dulu saya ngajar bahasa Arab selalu kayak gitu. Dulu itu offline. Awalnya itu Masya Allah 100 yang ikut. Tapi saya nggak yakin ini bertahan 100. Tunggu aja tuh. 2 pamit, 2 pamit, 2 pamit, 2 pamit. Sisa 30. Biasa. Karena memang berat. Beratnya kenapa? Ya butuh pemahaman. Terus itu nggak bisa ngikut di tengah-tengah. Kalau ikut tengah-tengah, insya Allah nggak paham. Blank semuanya itu nanti. Nggak paham itu. Ini sudah sampai di sini. Ya sudah sampai di sini memang. Siapa suruh kamu masuk di tengah? Ikut dong yang tadi kamu nggak ikut. Ini sudah pertemuan ke-10. Kamu nggak hadir ke pertemuan berapa? 7, 8, 9. Ya balik lagi. Maka kalau ada yang tuntaskan belajar bahasa Arab, Masya Allah itu baru saya acungi jempolnya itu luar biasa. 4. Ini dengan jari kaki lagi deh ini. Kan dia bertahan di situ. Bertahan dari memahami, bertahan lawan kesulitan, kadang nggak paham-paham gitu. Maka jalankan yang pertama ini, sabar dalam ketaatan sampai melakukannya. Termasuk juga untuk ngaji pagi hari ini butuh sabar yang ini lagi ini. Ini siap bertahan atau tidak ini sampai sore ini? Siap? Siap Pak? Ini awas ini saya hafal mukanya nanti nih ya. Kalau sampai jam 12 nggak ada ini berarti KO itu, berarti pulang itu. Terus kita bahas yang kedua. Sabar dari larangan hingga tidak mengerjakannya. Tuh, ini dosa, maksiat, larangan. Kita bersabar, tidak mau lakukan, tapi bukan hanya tidak mau lakukan, sampai benar-benar tidak mengerjakannya. Karena nanti godaan datang lagi, godaan datang lagi, godaan datang lagi. Terus Ibnu Taimiyah sampaikan kaidah ini. Ini kaidah ini catat baik-baik. Yang mendorong pada maksiat itu 4 faktor. Yang mendorong pada maksiat itu 4 faktor. Pertama, lihat. Diri sendiri. Diri sendiri itu ada hawa nafsu. Yang kedua, ada faktor pendorong. Lihat lingkungan, kesendirian, ada yang kebiasaan, itu faktor pendorong namanya itu. Ini satu ruangan nih, semua kena sogok. Duit nih, duit. Mungkin ada satu nih yang alim nih, alim juga tutup mulut. Sudah deh, aman. Kompak semuanya ada. Dia sedikit buka mulut, dia kena masalah.
Apalagi sudah jadi pembiasaan. Ya memang kalau mau urusan lancar ya kayak gini, kita disogok dulu. Satu ruangan dapat nih. Tutup mulut semuanya tuh. Ada yang karena sendirian, ketika dia di pengajian, lagi rame-rame, Masya Allah alimnya luar biasa. Ketika dia pulang ke rumah, dia sendirian di dalam kamar, dia tutup pintu, mulai itu. Mulai deh berselancar di media sosial. Mulai deh nanti mulai nakal-nakal lagi nih. Laki-laki kan penyakitnya mata. Matanya kenapa, Pak? Kadang itu saya heran, penampilannya Masya Allah Islami. Tapi nonton video tak senonoh juga lancar terus, itu kebiasaan juga. Saya cuma geleng-geleng aja, ya Allah ini soleh sekali. Dilakukan ketika sendirian. Rame-rame enggak. Jaim dia, jaga image dia. Jadi ketika sendirian, godaan luar biasa. Karena kebiasaan. Mau di bulan Ramadan, maksiat bisa terus jalan. Karena sudah jadi kebiasaan di luar bulan Ramadan, bawa pas bulan Ramadan. Mau dibilang setan itu dibelenggu, masih ada faktor pendorong. Terus yang ketiga, godaan setan. Terus yang keempat, teman yang jelek. Sudahlah nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja kok. Teman lagi. As-sahibu sahibun. Sahib itu teman dekatnya sifatnya apa? Menarik. Kalau temannya baik ditarik pada yang baik, kalau temannya jelek tarik pada yang jelek. Maka maksiat rata-rata terjadi karena 4 faktor. Yang pertama apa tadi? Diri sendiri, ada hawa nafsu. Yang kedua ada faktor pendorong, ada yang berupa kebiasaan, ada sendirian, ada karena faktor lingkungan yang sudah terbiasa maksiat, ada juga karena godaan setan, dan juga ada teman yang jelek. Maka kalau kita pahami hadis Nabi SAW katakan, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Jika Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan apa? Dibelenggu. Pertanyaannya, di bulan Ramadan masih ada maksiat atau tidak? Cara memahaminya masih ada maksiat. Lihat 4 faktor tadi. Yang dari 4 ini cuma faktor ketiga yang hilang. Masih ada faktor apa? Diri sendiri, ada hawa nafsu, ada faktor pendorong. Ada lagi apa? Teman yang jelek. Jadi apa-apa kalau maksiat jangan salahin setan terus. Ustaz, godaan setan luar biasa. Memang nafsu lu itu loh yang luar biasa juga itu. Nafsumu itu yang luar biasa. Salahin setan terus. Aduh Ustaz, saya tidak kuat lawan godaan setan. Nafsumu juga ada. Faktor pendorong juga ada. Ada teman juga yang nambah-nambahin juga ada. Jadi gak adanya setan saja. Karena faktor tersebut, kata Ibnu Taimiyah, maksiat itu bisa terjadi. Berarti cara kita kendalikan maksiat bagaimana? Kendalikan 4 ini. Apa yang dikendalikan? Diri sendiri, hawa nafsunya dikendalikan. Faktor pendorong dikendalikan lagi. Godaan setan, jangan lakukan hal-hal yang dapat membuat setan masuk. Makan dengan tangan kiri, tidak baca bismillah, itu setan masuk tuh. Terus teman yang jelek dijauhi, maksiatnya berkurang. Tapi memang juga butuh sabar. Karena 4 faktor ini kalau kita tidak sabar ya bisa masuk juga dalam maksiat. Semakin kuat kesabaran, kata Ibnu Taimiyah, semakin mudah meninggalkan maksiat.
Berarti kebalikannya, semakin kurang sabar, maksiatnya bagaimana? Makin mudah terjadi. Makin kuat sabarnya dia, maksiat makin berkurang. Jadi dia butuh bertahan diri di situ, nahan diri. Sudah ini nggak boleh, ini nggak boleh lagi, wah ini nggak boleh lagi. Tahan dulu. Dia kekang jaga 4 hal tadi itu. Memang harus dikendalikan 4 hal tadi. Terus Ibnu Taimiyah bandingkan antara orang yang lakukan ketaatan dengan orang yang menjauhi maksiat, mana yang lebih utama? Beliau bawakan perkataan salaf, kebajikan itu bisa saja dilakukan oleh orang yang taat dan orang yang tidak taat. Tetapi meninggalkan maksiat hanya dilakukan oleh orang yang siddiq, orang yang jujur. Lihat catatan kaki. Siddiq itu artinya selaras, sesuai antara ucapan dan praktek. Ucapannya dengan praktek selaras, sesuai itu. Itu disebut apa tadi? Siddiq. Perkataan salaf ini maksudnya gini, kalau orang itu sholat, mau dia orang soleh dengan orang yang tidak soleh sama-sama bisa sholat. Betul nggak? Tetapi kalau meninggalkan maksiat, itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang Allah kasih hidayah. Tadi yang disebut orang-orang siddiq. Tidak semua orang. Tidak semua orang di situ. Kita balik lagi di sini. Ini poin penting ya. Yang kedua ya, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingat 4 faktor. 4 faktor terjadinya maksiat. Apa saja tadi? 1, diri sendiri. Yang kedua, faktor pendorong. Yang ketiga, godaan setan. Yang keempat, teman yang jelek. Kendalikan 4 ini agar tidak terjerumus dalam maksiat. Makin kuat sabarnya, kendalikan 4 tadi, maka makin mudah dia tinggalkan maksiat, jauhi maksiat. 4 ini kurang dikendalikan, pelan-pelan tuh. Terjerumus dalam maksiat, terjerumus lagi, terjerumus lagi, terjerumus lagi. Ini macam sabar yang kedua. Saya bahas 1 lagi. Sebelum ini nanti tanya jawab nggak apa-apa. Nanti 10 menit tersisa. Siapkan pertanyaan. Yang ketiga sekarang, ketiga. Coba baca Ustaz. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah tanpa ada pilihan perbuatan dari manusia. Contohnya adalah sabar ketika sakit. Hal ini mudah dihadapi karena manusia mengetahui bahwa hal itu termasuk ketetapan dan takdir Allah. Tak ada peran manusia di dalamnya. Manusia bisa bersabar karena memang terpaksa, tak ada pilihan, atau atas pilihannya, ikhtiaroh, ketika Allah membuka hati untuk memikirkan hikmah dan rahasia di balik musibah, akhirnya ia bersabar. Lalu beralih kepada syukur, lalu ridha pada musibah tersebut. Keadaan musibah tadi beralih menjadi nikmat. Hati dan lisannya lantas menyebut Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, wahai Rabbku, tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Menghadapi musibah itu makin kuat atau lemah tergantung pada kuat atau lemahnya kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kita bisa mengetahuinya dari realita seperti itu. Oke, yang ketiga apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Ingat kalimatnya masih musibah di sini. Tapi ada catatan tambahan. Musibah tanpa ada pilihan atau itu bukan perbuatan manusia. Contoh, kita sakit. Itu bukan pilihan kita. Ada yang pingin dirinya sakit? Enggak. Kecelakaan.
Kita ingin selamat dari kecelakaan, bukan ingin celaka, bukan. Untuk yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, orang lebih mudah untuk menyikapi. Karena apa? Ini sudah jadi takdir. Dia sakit, ini sudah jadi takdirnya. Dia lebih nerima ini. Tapi memang ada orang dua keadaan di sini. Coba lihat di sini ya. Manusia bisa bersabar karena memang ada yang terpaksa sabar. Ittiraran. Ya mau gimana lagi, sudahlah, sudah habis semua. Tuh. Dan ada yang memilih untuk sabar, ikhtiaran. Sudah deh, saya pilih sabar lah. Dia memilih, bukan terpaksa. Kalau orang itu lagi hadapi musibah di awal, kemudian dia sabar, langsung sabar nih, itu pilihan dia berarti, bukan terpaksa. Tapi sebagian kita tunggu sesuatu hancur dulu, gelas pecah dulu, dia luapkan marahnya dulu. Sudah 1 minggu baru bilang, sudah deh saya sabar saja. Semua sudah pecah, sudah emosi terus. Baru terakhir itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Sudah deh, terpaksa sabar saja deh. Berarti dapat pahala sabar atau tidak? Cuma dapat ya pas sabar tadi. Sejak awal itu nggak dapat. Karena Nabi SAW itu katakan, ya, sabar itu inda sodamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Nabi SAW keluarkan kalimat ini ketika melihat seorang wanita itu nangis-nangis di kuburan. Dia nangis-nangis terus. Sedihnya luar biasa. Kemudian Nabi SAW datang. Sabar kamu. Bertakwalah pada Allah. Sabar. Tapi dia nggak noleh lihat Rasulullah SAW di belakang. Dia cuma bilang, enyah kamu dari sini. Kamu nggak tahu masalah saya. Dia bilang ke Rasulullah kayak gitu. Tapi dia nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Dia Rasul pergi, terus ada yang beritahu dia, tahu nggak yang tadi ngomong sama kamu, yang ingatkan kamu itu Rasulullah loh. Ya Allah, dia kaget. Setelah itu dia cari Rasulullah itu di mana. Terus dia minta maaf pada Rasulullah, ya Rasulullah maaf saya tadi tidak tahu kalau itu adalah engkau. Saya mohon maaf sekali. Kemudian Nabi SAW katakan, innamas sabru indas sodamatil ula. Sabar itu ketika diuji langsung memilih untuk sabar. Jadi bukan marah-marah dulu, gelas pecah dulu baru sudah capek. Sudah deh, saya sabar aja deh. Berarti yang awal-awal dia tidak dapat sabar, yang tengah-tengah ini sampai selesai itu baru dia dihitung sabarnya tuh. Maka sabarnya, pahalanya tidak besar seperti tadi. Nah, untuk yang ketiga ini Ibnu Taimiyah singgung. Orang ketika hadapi musibah, keadaan yang baik itu 3. Tapi kalau kita mau rinci ada 4 keadaan. Ya, saya rinci di sini, lihat. Orang ketika hadapi musibah itu ada keadaan yang paling jelek itu murka. Keadaan paling jelek itu namanya murka. Murka ini dosa. Terus ada yang kedua, ketika hadapi musibah itu dia sabar. Ini hukumnya wajib. Sabar itu artinya menahan diri. Dia menahan 3 hal. Dia menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Dia tahan itu, tahan hatinya, tahan lisannya, tahan anggota badan. Hukum sabar apa di sini? Wajib. Nah, kalau dia tahan seperti itu berarti masih ada rasa sakit. Tetapi rasa sakitnya ditahan. Sakitnya di mana? Tuh. Tahan terus tuh. Sakitnya di sini. Masih sakit nggak? Sakit. Tapi ditahan nggak? Tahan. Masih sabar berarti. Dia nggak luapkan itu.
Terus yang ketiga, di atasnya sabar, ridho. Ridho ini tidak ada rasa sakit lagi. Berarti dia di sini sudah menerima. Seakan-akan tidak seperti dapat musibah di situ, ridho. Lalu yang keempat, ini murka, sabar, ridho. Yang keempat, syukur. Misalnya dia masih merasakan musibah yang dialaminya masih lebih ringan. Masih lebih ringan. Dia ucapkan syukur, alhamdulillah musibah saya itu tidak seberapa, yang lainnya itu musibahnya lebih berat daripada saya. Dia masih ucapkan syukur. Berarti kita urutkan di sini. Orang dalam menghadapi musibah berapa keadaan? 4. Ini dijelaskan diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama apa? Murka. Dosa atau tidak? Dosa. Hukumnya haram nih. Dia tidak terima takdir. Dia murka pada takdir Allah. Gak boleh yang ini. Terus yang kedua, sabar. Dia tahan hati, dia tahan lisan, dia tahan anggota badan. Hukumnya wajib. Masih ada rasa sakit atau tidak? Masih, tapi sakitnya dia tahan. Bisa nggak dia luapkan? Bisa, tapi dia tahan itu. Terus yang ketiga, ridho. Tidak ada rasa sakit lagi, dia sudah nerima. Itu lebih tinggi daripada sabar. Lalu yang keempat apa? Syukur. Musibah yang dialami misalnya masih lebih ringan. Saya masih lebih mending lah daripada dia. Akhirnya dia bersyukur seperti itu. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Allah membuka hati untuk memikirkan hikmah dan rahasia di balik musibah, maka akhirnya ada yang bersabar, ada yang sampai tingkatan yang tinggi bersyukur, ada yang sampai ridha. Makanya ada yang tuh rasakan musibah tapi malah jadi nikmat. Inilah yang ada dalam doa, bisa pakai lafaz Allahumma a'inni, bisa pakai Rabbi a'inni. Di sini Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Rabbku, ya tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Maka menghadapi musibah itu makin kuat atau lemah tergantung pada kuat atau lemahnya kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kita bisa mengetahuinya dari realitas seperti itu. Baik, cukup sampai di sini. Nanti yang keempat ini nyambung dengan pembahasan isi buku dari intinya itu di sini. Silakan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz. Ana mau bertanya, apa benar hal ini? Suami yang baik biasanya dikuasai istrinya. Karena suami yang baik paham agama dan lembut memperlakukan istrinya. Suami yang baik biasanya dikuasai istrinya. Ini standarnya Al-Quran dan hadis yang mana ini? Nah, itu dia Ustaz, makanya dia nanya, nggak tahu. Iya. Ustaz. Coba lihat di An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamnya perempuan. Qawwam itu Ibnu Katsir katakan 4 kriteria. Dia jadi rois, kepala. Dia jadi kabir, seniornya. Dia jadi hakim alaiha, pemberi keputusan. Kemudian yang keempat, wal mu'addib, dia pendidik. Jadi bukan dikuasai. Namun masalahnya di sini, pertanyaannya bagus nih.
Masalahnya itu kadang laki-laki itu tidak jadi qawwam. Kenapa tidak jadi qawwam? Ya dia nggak pernah posisikan diri dia jadi pemimpin atau nggak mau jadi pemimpin. Jadi teladan nggak. Bagaimana mau didik? Apalagi kalau istrinya ngaji, maka suami akhirnya ditekan oleh istri. Sebenarnya ada kesalahan dari suaminya. Dia tidak posisikan dia jadi qawwamuna 'alan nisa. Maka suami harus koreksi. Iya, saya jadi roisnya kapan ya? Saya jadi seniornya kapan ya? Saya jadi pemberi keputusan kapan ya? Saya jadi pendidik nih gimana? Wong saya nggak bisa didik. Ini yang harus dikoreksi. Itu. Sedangkan wanita qawwamuna 'alan nisa dikuasai oleh si laki-laki, maka dia jadi kepala, berarti istri jadi nurut, dia jadi senior laki-lakinya, istri jadi juniornya, pemberi keputusan istri berarti manut pada keputusan suami. Jadi pendidik berarti istri merasa ada didikan yang baik dari suami, entah dengan kasih nasihat langsung atau minimal teladan langsung. Gitu. Ada lagi? Lanjut saja dibacain isi surat curhatnya. Karena suami yang baik, paham agama dan lembut memperlakukan istrinya yang jadi masalah, istri tidak menghargai hal ini. Mereka malah berkuasa atas suaminya. Mohon dinasihati ke istri-istri agar mereka lebih. Ini namanya si suami lagi curhat siang ini. Iya, saat makanya dia bilang istri saya hadir Ustadz di sini ngeyel dia itu. Insya Allah tunggu dulu Pak, ini kajiannya belum selesai. Ini serangannya belum selesai nih Pak. Tadi itu baru muqaddimah awal. Tunggu sabar nih Pak. Harus sabar dari awal sampai akhir tuh. Nanti keluar jurus-jurusnya semuanya. Saya belum keluarin ini Pak. Ini lagi curhat itu. Ini mudah-mudahan istrinya dengar tadi ya. Terus. Baik, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Boleh nggak kita balas orang yang sudah memfitnah kita? Sedang kalau kita diamkan dia makin merajalela dan beranggapan semua yang dituduhkan itu adalah benar. Jazakallah. Pending jawabannya itu belum masuk di kiat-kiatnya di sini. Nanti insya Allah dapat jawabannya. Lega sekali kalau lihat jawaban dari Ibnu Taimiyah. Saya nggak mau kasih jawaban saya. Nanti ada kiat-kiat dari Ibnu Taimiyah luar biasa. Itu bukan pakai ilmu psikolog. Ibnu Taimiyah itu bukan psikiater, bukan. Ini benar-benar ilmu murni dari Al-Quran dan hadis. Lebih tenang. Ya, lebih tenang dia nanti menyelesaikan masalah. Ya, karena kalau kita lihat ya dari psikolog psikiater kadang mereka sendiri belum tentu praktekkan ilmunya itu. Kadang itu jadi dari riset orang, hasil penelitian, dia sampaikan jawabannya. Coba tanya, kamu praktekkan kayak gini nggak? Belum tentu. Kalau Ibnu Taimiyah dia pahami dalil, dia praktisi, terus sampaikan tuh dalam tulisan ini. Kita belum masuk. Ya, ini baru muqaddimah ini. Terus. Baik Ustaz, 7 menit lagi. Repeat question Ustaz. Bagaimana kaitan sabar dan ikhtiar? Sabar dan ikhtiar. Nanti saya akan singgung ada 3 keadaan itu. Kadang satu kondisi kita sabar, kadang satu kondisi kita meninggalkan orang yang buat masalah, kadang satu kondisi kita malah tetap menuntut. Nanti ada 3 kondisi ini saya akan jelaskan, insya Allah. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, ada yang bilang kita ujian untuk orang lain ujian untuk kita. Apakah benar seperti itu? Betul. Itu yang tadi kita bahas. Ya, manusia itu kal ma'adin. Ma'adin dhahab wal fiddah tadi itu. Manusia ada yang posisinya tinggi kayak emas, ada yang posisinya biasa kayak perak, dia merasa tinggi dari yang lainnya. Tapi disuruh apa tadi? Bersabar ketika bergaul dengan orang lain. Terus. Selanjutnya, apabila seorang mendapatkan ujian, misal dibully, dihina, difitnah, disalahkan terus-menerus, dan ia bersabar di depan orang-orang tersebut, tapi pada saat sendiri ia meluapkan emosinya. Itu enggak sabar. Terima kasih Ustadz. Oke, nanti ada jawabannya dari Ibnu Taimiyah. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz, jika kita sudah memaafkan kesalahan orang lain namun kita tidak bisa melupakan perbuatan jeleknya yang sudah dilakukan. Sabar itu tidak pakai tapi. Ya, itu enak sekali itu jawabannya itu, Masya Allah. Sampai mati ya Ustadz ya. Jadi kalau sudah pakai saya mau sabar dengan kamu, tapi itu sudah selesai, itu belum itu. Alasannya nanti. Oke. Terus Sabar tapi masih ada rasa sakit. Itu. Tapi ujungnya menarik. Ini sakit tapi gak berdarah nih Ustaz. Nanti masalah masih ada sakit nanti itu belum kita bahas. Tapi kalau sudah bilang kayak gitu tuh nggak sabar itu. Harusnya kalimatnya gini, Ustadz maaf saya masih belum kuat sabarnya. Harusnya gitu, harus jujur dong. Dia nggak jujur itu. Nah, Ustaz. Tapi ujungnya gini Ustaz. Ini pasti ibu-ibu itu pasti. Dari wing kiri Ustaz. Ya. Tapi berdoa agar hal yang sama juga dirasakan dan dibalas Allah dengan yang setimpal. Nah, apakah sabar itu boleh balas nanti? To be continue insya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik Ustaz. Pokoknya yang mirip-mirip kayak gitu belum kita bahas, memang belum. Masih 20 poin ini belum dibahas nih. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa menghadapi musibah itu ada 4. Murka, sabar, keadaannya ada 4. Murka, sabar, ridho, dan syukur. Yang ingin saya tanyakan, di mana letak ikhlas? Ikhlas itu bisa jadi di posisi ridho, di posisi syukur. Kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia ya itu ya, berarti dia kan rela, nerima itu. Berarti di posisi ridho atau di posisi syukur gitu. Baik Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz. Qadarullah kakak Ana menganggap Ana jahat karena Ana kasih masukan soal pesantren anaknya. Ana menyarankan untuk sekolah boarding. Ana nggak tahu kalau saran Ana membuat dia anggap Ana terlalu kepo. Ana sudah minta maaf, Ana sekarang lebih berhati-hati untuk bicara kepada siapapun. Apakah ini termasuk trauma Ustaz? Ini di pembahasan bagaimana kalau kita sudah minta maaf, terus orang yang tadi ya dia merasa dizolimi dengan perkataan kita, dia tidak maafkan. Ini pembahasannya di situ. Jadi tentang masalah kezoliman, nanti ada dua orang di sini. Ada yang menzolimi dan ada yang terzolimi. Di posisi menzolimi, yang dia harus lakukan pertama adalah mengakui kesalahan dia sudah zolimi orang. Ini harus sadar dulu nih. Terus di pihak yang lain ada orang yang terzolimi. Seandainya ini sudah ngakui salah, terus saya minta maaf ya. Nah, posisi orang yang dizolimi ini harusnya dia berlapang dada untuk memberikan maaf. Nah, nanti dua ini akan saya singgung, termasuk juga tentang masalah kezoliman. Nanti karena ini masalah disakiti ini kaitannya dengan kezoliman nih. Ya, gimana kita di posisi kita di antara dua ini nih? Kecuali orang yang playing victim, dia sebenarnya dia yang zolimi orang lain, tapi dia bilang saya terzolimi Ustaz. Ada orang kayak gini. Nah, maka kalau memang dia benar-benar zolimi orang lain, ya harus sadar. Nah, nanti kita akan bahas dua ini. Kapan kita di posisi orang yang menzolimi, kapan kita di posisi orang yang dizolimi. Kita pelajari dua-duanya. Walaupun buku ini sebenarnya di posisi apa nih? Bersabar ketika disakiti. Ini semua orang-orang yang sakit hati, ini pembahasannya di sini. Berarti menzolimi atau dizolimi? Dizolimi. Tentang masalah orang yang menzolimi kita nggak bahas di sini. Itu bahasannya beda. Karena orang ini harus sadar. Akibatnya bagaimana kalau dia tidak sadar? Bahasa dan saya akan singgung. Ada lagi? Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Waktunya sudah habis di sesi pertama Ustaz. Jazakallah khairan atas penyampaian di sesi pertama. Dan kita istirahat jamaah sekalian 30 menit. Silakan untuk melakukan hal-hal yang bisa merefresh kondisi kita agar bisa lebih fokus untuk
mengikuti kajian selanjutnya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.